Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Jadi kali ini kita mau upgrade Mio Vino. Jadi Vino 115 cc. Jadi basic mesinnya ini sama kayak motor Mio G atau Mio GT atau X-Red. Dia sejenis mesinnya. Jadi kita bore up menggunakan piston ukuran 58. Ini piston kepunyaan Honda Sonic atau CS1. Jadi kalau kita bore up menggunakan piston 58, nanti ketemu cc-nya di angka 153 cc. Ya, kurang lebih 150 cc lah. Jadi ini kenapa menggunakan piston Sonic? Karena kebetulan piston Sonic ini pen pistonnya dia sama dengan Mio G pen 13. Jadi persamaan pen 13 biasanya KZ, Blitz Joy atau Blitz Air, dan yang kedua adalah Sonic atau CS1. Kebetulan pennya sama 13. Dan harga pistonnya juga ini murah di pasaran, kurang lebih 150.000. Piston Sonic atau CS1 bentuknya seperti ini penampakannya. Kalau ini ada dimpel-dimpelnya saya bor sendiri, tujuannya untuk biar pelumasannya lebih bagus. Lanjut kita ke pembahasan pertama, yaitu di bagian bloknya ini menggunakan standar, cuma udah kita ganti linernya atau boringnya dengan ukuran 62, jadi masih nyisa 2 mili. 2 mili masih cukup aman untuk harian atau touring. Ini kan motornya dipakai sehari-hari, jadi menggunakan piston 58. Jadi yang penting itu kalau motor harian, kompresinya jangan terlalu besar biar mesinnya awet. Jadi nggak usah khawatir kalau menggunakan piston 58 itu nggak bisa buat harian. Jadi kesimpulannya masih bisa, sangat-sangat bisa, asal teman-teman pinter-pinter aja ngatur kompresinya. Linernya 62, kortrannya halus. Celah kortranya kita bikin 0,030 atau 30 mikron. Seperti ini teman-teman. 30 mikron, dia lancar, nggak ada seret. Terus yang paling istimewa nih, dari mesin ini kita bikin jalur oli. Jadi kalau dari motor Jupiter Z itu kan ada jalur oli tambahan yang menuju ke piston, itu namanya oil jet. Kalau berhubung motor Mio Vino ini atau Mio G dia nggak ada oil jetnya, kita bikin sendiri teman-teman. Jadi jalur oli yang kesini kita bor ke sini, terus kita bikin jalur di sini, kecil di sini teman-teman. Pakai ukuran mata bor 1,5 mili. Jadi nanti cara kerjanya olinya masuk ke sini teman-teman. Ini udah saya bor. Nanti olinya bakal nyemprot lewat sini, mengenai sirip piston itu sendiri. Dan cara kerjanya dia sama kayak oil jet. Jadi melumasi piston di bagian sirip atas. Jadi kita tes seperti ini teman-teman. Jadi nanti olinya keluar dari lubang itu teman-teman. Jadi nanti langsung kena sirip ini, sirip bagian sini. Jadi nanti ke dorong ke atas, ke bawah. Jadi dia licin di sininya nanti. Insya Allah pistonnya bisa jauh lebih awet. Karena ini pistonnya kan udah besar, harus menggunakan pelumasan yang lebih besar.
yang lebih bagus. Dan makanya siripnya ini saya kasih dimpel-dimpel seperti ini, biar nanti bisa menyimpan oli. Jadi nanti saat gesekan, linernya, pistonnya lebih licin, dan pastinya lebih awet. Ringnya juga lebih awet, karena pelumasannya dia bagus. Pastinya piston awet, ring awet, dan linernya nggak gampang baret. Jadi seperti itu. Jadi kalau menggunakan piston Sonic ini, dia ukurannya pas, sama dengan kepunyaan Vino tanpa ada pemapasan. Dan kelebihannya dia dum, sedikit dum, kurang lebih dumnya 2 mili, dan coakannya cukup dalam, jadi nggak perlu kita coak ulang, udah aman, nggak nabrak. Terus selain itu, di bagian pelatuk kita masih menggunakan standar. Jadi kalau pelatuk Myoji ini dia mirip-mirip pelatuk model Blade, atau dia udah rasio. Jadi ada perbandingannya. Biasanya rasionya 1,13 kalau nggak salah. Perbandingannya 1:1,3. Jadi misalnya noken aslipnya cuma 5 mili, nanti klep yang terangkat itu bisa 7 mili karena ada perbandingan di pelatuknya. Teman-teman bisa browsing sendiri kalau belum paham. Yang penting udah saya jelasin sedikit-sedikit. Jadi langsung lanjut di bagian noken as. Noken as ini saya menggunakan standar. Cuma udah kita grinding atau kita papas 1 mili. Di bagian pinggang kanan kirinya kita papas 1 mili. Kita papas 1 mili biar durasi noken as atau bukaan noken asnya itu lebih lama atau durasinya lebih besar. Jadi biar udara segar yang masuk ke ruang bakar itu lebih banyak. Jadi kalau udara yang masuk lebih banyak, pasti akan menimbulkan pembakaran yang lebih luar biasa dahsyatnya. Jadi otomatis nanti tendangan piston untuk menggerakkan kruk as itu jadi lebih besar. Jadi untuk menaikkan tenaganya seperti ini teman-teman. Kalau kita gerinda 1 mili atau kita papas 1 mili, itu udah menggeser durasi cukup besar. Jadi cukup 1 mili aja kalau buat harian. Dan overlapnya pun dia lebih tinggi daripada standar. Jadi karena ini pinggangnya profil noken asnya ramping, jadi digerinda sedikit langsung habis. Jadi penggerindaannya nggak perlu waktu lama, lebih gampang gerindanya. Terus di bagian per ini menggunakan BRT. Pernya BRT progresif. Jadi ciri-ciri progresif itu yang bawah rapat, yang atas dia renggang. Jadi ketika RPM bawah, ketika putaran mesin rendah, itu dia lunak pernya. Tapi ketika RPM tinggi, dia nanti pernya akan lebih keras. Jadi bisa membaca karakter noken as dengan sempurna. Jadi bisa membaca karakter profil noken as dengan sempurna. Jadi untuk menghindari floating juga atau klep telat membalik. Lanjut di bagian klep. Klepnya ini saya menggunakan klep 27 dan 23. 27 dan 23. Jadi ini nggak perlu kita rubah sudut. Jadi kalau menggunakan klep 27 dan 23 kita nggak perlu rubah sudut. Cukup kita cutter seatingnya. Cutter menggunakan seat cutter. Seat cutter itu seperti ini teman-teman.
Jadi cukup kita seat cutter sampai permukaannya dia rata, sampai nanti permukaannya rata, bisa sampai permukaannya rata. Jadi karena seating klep Mioji ini cukup besar, jadi masih bisa menggunakan klep 27 tanpa rubah seatingan atau tanpa rubah sudut, dan overlapnya pun masih aman, jaraknya masih ada 3 mili, jadi nggak bakalan nabrak. Jadi setelah di seat cutter, lalu kita porting innya itu yang awalnya dia kalau nggak salah itu 21 apa ya, kita rubah jadi 23,5. Jadi ukuran porting in itu di bagian seating itu 23,5. Jadi besar banget ini lubangnya. Karena untuk mengimbangi silinder dengan kapasitas 150 cc, kita besarkan klepnya jadi 27 dan X-nya 23. Terus porting in-nya yang di bagian intake kita bikin 24. Penampakannya seperti ini. Dan ukuran squeeze-nya kita bikin 55. Squeeze-nya kita bikin 55 menggunakan tuner. Jadi cukup menggunakan tuner. Jadi biar kompresinya nggak terlalu tinggi karena piston dari CS1 ini dia sedikit dum. Jadi kita tuner atau kita squeeze sedikit. Jadi nanti biar kompresinya nggak terlalu tinggi. Biasanya kalau kubah standar dengan piston CS1 tanpa di squeeze itu kompresinya ketemu 12. Saya pernah ngukur sekitar 12. Jadi kalau buat harian terlalu besar, jadi kita squeeze, tujuan kita biar kompresinya kurang lebih di angka 10 atau 11. 10 atau 11. Jadi biar aman buat harian dan touring. Jadi di bagian head itu aja penyesuaiannya, dan boring ini luarnya 62. Selain itu di bagian throttle body atau injeksinya ini menggunakan Xeon RC. Jadi venturinya dia ukuran 28. Kalau Mioji itu kalau nggak salah 24 apa 26. Kalau ini Xeon dia ukurannya 28. Jadi jadi lebih besar daripada milik Mioji. Intake-nya standar. Jadi nanti otomatis suplai bahan bakar masuk ke ruang bakar jadi lebih banyak untuk mengimbangi kapasitas mesin yang udah bengkak. Dan injektornya juga ini menggunakan Fiction atau NMAX, bisa sama aja, yang 6 hole. Jadi kalau kapasitas mesin udah di atas 130 ya minimal injektornya kita ganti dengan kapasitas yang lebih besar juga. Bisa comot milik NMAX atau MX New atau Fiction, MX King atau Fiction New. Jadi sama PNP. Piston awalnya dia seperti ini. Lanjut kita ke proses pemasangan. Tonton terus proses pemasangannya. Penambakannya seperti ini. Jadi piston CS1 ini dia PNP.
harus ada space kanan kiri. Dan ketika TMB juga dia aman, masih aman, nggak mentok dengan daun kruk as. Jadi tinggal pasang aja dan mendem pistonnya ini dia 1,5 mili. Jadi lebih aman daripada standar. Jadi biar kompresinya juga lebih rendah, nggak terlalu tinggi. Langsung kita pasang bloknya. Tuh teman-teman bisa lihat mendem pistonnya dia 2 mili. Jadi walaupun pistonnya ini jenong, jadi nggak usah khawatir kompresinya terlalu besar. Jadi ini aman untuk harian menggunakan bahan bakar Pertamax. Langsung aja ya kita pasang. Dan overlapnya ini kurang lebih 2 mili. Jadi noken asnya kita papas 1 mili, pinggangnya kita papas 1 mili. Jadi kalau standarnya itu kan ketika overlap dia itu hampir menutup klepnya. Kurang lebih kalau standarnya itu 0,5 mili. Jadi kalau udah upgrade seperti ini, itu minimal durasinya udah kita bikin lebih besar daripada standar. Jadi nanti biar RPM tengah atas dia lebih nampol atau lebih ngisi. Dan ini lipnya udah lebih tinggi juga, 1 mili daripada standar, dan overlapnya juga lebih tinggi daripada standar. Jadi untuk menggeser tenaga di putaran menengah ke atas lebih oke. Dan ini dia hasil akhir Vino bore up 155 cc. Ada juga potong ibu buah laut. Ini dia hasilnya. Ini spek mesinnya piston 58,5, struknya standar, struk standar, klepnya 2723 tanpa rubah sudut atau ganti seating klep. Terus pernya menggunakan BRT progresif, dan noken asnya kita papas 1 mili biar durasinya lebih besar. Setelah itu kita porting. Terus di bagian pengapiannya ECU masih menggunakan standar, ting-ting standar, cuma kita rubah injektornya aja menggunakan Vixen. Dan knalpotnya udah kita sedikit bobok, jadi nggak kita belah, cuma kita lubangin, kita bolongin menggunakan as, jadi biar sekatannya itu lebih plong. Jadi langsung kita hidupkan. Ini starternya masih kuat. Kita tes seperti itu. Suara mesinnya seperti ini. Jadi ini ketika digas ini halus, jadi RPM-nya cepat naiknya, jadi nggak berebet sama sekali. Dari 0 sampai ke 80 itu sangat cepat, torsinya sangat besar. Jadi responnya bagus. Jadi ini tadi malam saya tes top speednya di angka 110. Jadi top speednya di angka 110. Mungkin ini kalau gearboxnya diganti yang lebih berat atau pakai racing mungkin bisa 120-an. Karena ini masih standar, jadi top speednya nggak terlalu tinggi. Cuma torsinya, jadi torsinya itu tarikannya dia gesit, sangat cepat. Jadi biasanya seperti itu karena RPM-nya nggak terlalu naik banyak, karena ECU-nya masih standar. Jadi ya top speednya segitulah kalau motornya udah bore up, nggak bisa di atas 130 ke atas. Mungkin kalau diganti gearboxnya lebih berat mungkin bisa, sangat bisa mungkin. Jadi itu aja. Jika teman-teman ingin bore up Beat, Mio, Vixen dan lain-lain bisa hubungi saya
Nanti WA-nya saya taruh di deskripsi. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh komen. Insya Allah bakal saya bales.